Udah kelihatan belum? Udah kelihatan? Ininya udah kelihatan belum? Ininya. Udah bang, udah kelihatan. Udah ya. Kita terusin yang tadi ya. Jadi ketika ini kan ceritanya kan JavaScript kan berjalan dari atas ke bawah nih. Nah, ketika kita dikondisikan dengan seperti ini, kira-kira hasilnya apa nih? Ada yang tahu nggak? Apakah ini bakal dicetak duluan, ataukah ini duluan? Gimana? Yang kedua duluan. Udah duluan ya. Sekarang ini. Nah, ya, betul. Jadi yang dicetak pertama itu kedua duluan. Oke. Kalau kita lihat nih, untuk konsol kedua itu yang ini dia itu ada jedanya. Jedanya itu 3 detik karena kita set 3 detik gitu. Nah, di JavaScript itu secara default dia itu asinkronus gitu. Dia bisa menjalankan secara paralel gitu kode kita gitu. Misalnya kita mau set kayak gini nih. Setnya kita mau set ke kedua. Kita ini naikin ke 4. Di sini kita kasih nama ketiga. Jalanin. Pertama di konsol dulu, kedua, terus ketiga, baru pertama. Jadi urutannya sini, sini, baru sini. Nah, dengan seperti itu sebenarnya JavaScript itu nggak harus saling nunggu gitu loh. Jadi ketika ada perintah itu ya yang mana duluan yang dijalanin gitu. Nah, nanti kita belajar tentang async await, terus ada promise gitu ya. Nanti itu untuk lanjutannya sih masuk ke materi sini nih, prerequisite gitu. Tapi untuk saat ini kita masuk ke basic syntaxnya dulu aja. Oke, sampai sini terkait dengan function. Ada pertanyaan nggak nih? Function. Udah jelas kira-kira tentang function ini? Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke selanjutnya. Jadi selanjutnya kita masuk ke bagian array. Jadi di dalam JavaScript itu sendiri ada yang namanya tipe data array gitu ya. Nah, array itu apa? Misalnya di sini ada apa namanya? Box lah. Di dalam box itu ada misalnya ada ayam, ada kambing, dan mentok. Nah, box itu sebagai tipe data array. Kalau kita cek ya, console tab of cek. Oh, dia malah kedeteksinya sebagai objek, bukan sebagai array. Tapi yang perlu teman-teman ingat bahwasanya dia meskipun di JavaScript deteksinya tipe datanya objek, tapi secara penulisannya kebanyakan kita nyebutnya sebagai array. Kalau objek dia beda lagi kan. Kalau objek di sini, kalau objek obj misalnya. Nah di sini dia bentuknya kayak gini ya, kurung perawalnya. Nah di sini kita nantinya bakalan banyak ketemu nih dengan kasus-kasus data yang dimana tuh di data kita itu isinya array. Nah,
Nah, untuk manggil array itu, karena array itu sifatnya konsepnya indeks, artinya ini indeks pertama, ini indeks kedua, dan ini indeks ketiga. Gimana sih cara manggil si ayam ini? Nah, karena ayam itu indeks pertama, kita bisa panggil seperti ini, ayam. Kemudian ketika kita mau ngambil kambing, ya kita panggil indeks pertamanya. Oke, kambing. Kemudian kalau misal kita mau panggil mentok, itu indeks ketiganya. Oh, sorry. Bukan indeks ketiga, ya indeks ketiga di sini. Indeks ketiga di sini kalau misalnya ada lagi. Nah, berarti mentok itu indeks kedua. Kita clear. Nah, di sini mentok. Gitu. Kemudian selain apa namanya, selain memanggilnya dari indeks, kita juga bisa melakukan manipulasi. Misalnya nih, indeks 0 dari ayam kita mau jadi ayam jago. Nah, kita cek apakah indeks 0 berubah, ayam jago. Dalam artian kita bisa nih memanipulasi arraynya gitu. Kita bisa nge-reassign sebuah value-nya gitu. Yang tadinya dari ayam jadi ayam jago. Nah, array itu sendiri nggak harus berupa string. Jadi array itu bisa berisi macam-macam ya. Misalnya gini, kita mau manggil angka 3. Gimana caranya? Kita hitung di sini. Indeks 0, 1, 2, 3. Berarti kita panggil indeks ketiga. Nah, kalau kita panggil indeks ketiga dari box, dia hasilnya 3. Gitu. Terus kalau misalnya kita mau ngambil 5-nya, berarti ya kita panggil indeks keempatnya. Gitu. Hasilnya 5. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwasanya kenapa array ini penting banget sih gitu ya. Kita pelajarin sebelum kita terjun sebagai backend sama front end developer. Kenapa demikian? Karena pola data yang kita hit atau yang dari backend itu provide nantinya biasanya kayak gini kan. Biasanya itu datanya kayak gini pola datanya. Kayak gini. Misalnya kayak gini. Joko H Jakarta. Nah, pola datanya bisa kayak gini. Nah, ini namanya array of object, di mana array berisi objek. Gitu. Nah, nanti teman-teman bakalan sering ketemu dengan pola-pola data kayak gini. Misalnya kita punya ada 2 nama, pikir. Terus dia umurnya misalnya 27, tinggalnya di mana? Tinggal di Bandung misalnya. Nah, tentu gimana sih cara ngecetak name Joko gitu kan. Nah, ini sebuah tantangan tersendiri ya nanti sebagai backend atau front end developer. Ketika misalnya teman-teman jadi front end, teman-teman dari backend hasil datanya kayak gini nih, ngasih list member lah misalnya gitu. Nah, gimana cara ngambil nama Joko? Caranya gimana? Ya kita panggil arraynya. Nah, Joko itu posisinya di array keberapa? Oh, dia posisinya di indeks. Nah, array itu kan dipisahin dengan koma ya. Ini indeks 0, 1, 2, 3, 4. Nah, Joko itu ada indeks di indeks berapa gitu kan. Nah, Joko di indeks ke 0. Kenapa? Karena seperti ini gitu. Karena dia posisinya di pertama. Kalau yang tingkir ini baru indeks ke 1. Oke, kita
kita konsolok dulu data indeksnya. Kira-kira hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwasanya hasilnya ada name, ada age, ada address. Nah, karena kebutuhan kita hanya memanggil nama Joko, maka kita panggil objeknya. Objeknya apa? Name. Nah, teman-teman bisa lakukan kayak gini ya. Karena di indeks 0 terus kita panggil name. Oke, kita cetak dia hasilnya Joko. Gitu. Lalu kalau misalnya mau manggil age gimana? Tinggal ganti aja. Gitu. Age gampang. Terus mau ngambil address, tinggal ganti aja. Jakarta. Oh, gue nggak mau ngambil yang ini Joko, gue pengen mengambil yang tingkir gitu kan. Ya berarti diganti aja indeksnya 0, diganti aja indeksnya 1, terus ganti name. Nah, ini adalah contoh pemanggilan array of object gitu. Dimana arraynya itu berisi kumpulan objek gitu ya, list of member gitu misalnya gitu. Nah, teman-teman bisa menggunakan pemanggilan dengan konsep yang seperti ini gitu ya. Gitu. Nah, sampai sini kira-kira gambaran gimana gambarannya? Ada yang tanya? Ada yang kurang paham dengan konsep array ini? Cek. Kalau manggilnya dua data gimana, Bang? Kalau dua data, oke. Nah, good question. Jadi kalau misalnya kita mau manggilan dua data, kita mau cetak name pertama dengan name kedua misalnya gitu. Nah, karena ini sifatnya array of object, artinya array ini punya length. Artinya array ini tuh punya nilai. Ada berapa banyak data sih yang ada di dalam array tersebut? Nah, gimana cara ngecek berapa banyak data yang ada di array tersebut? Nah, kita bisa menggunakan data.length. Nah, kalau kita cek array tersebut tuh seberapa gede sih datanya gitu kan? Ada berapa banyak data? Oh, ada 2 data. Oke. Kalau kita hitung di sini 1, 2. Ada 2 data, benar kan? Nah, jika kita bisa mendeteksi ada 2 data di sini, sedangkan kita ingin mencetak satu-satu, tentu kita perlu yang namanya perulangan. Nah, perulangannya itu gimana? Perulangannya pertama secara konvensional, sebelumnya kita udah belajar perulangan ya. Secara konvensional kita bisa mengulangi seperti ini. Nah, kita bisa mengulangi seperti ini nih. Berarti gimana caranya selanjutnya? Nah, kita kan bisa ngulangnya nih. Dalam artian gini, dia bakalan diulang sebanyak 2 kali gitu kan. Karena data length di sini tuh 2. Artinya selama i ini kan 0 pertama kan ya. Terus i itu bakalan ditambah 1 ketika sudah berhasil melakukan perulangan di sini, ya kan? Oke. Nah, karena dia bisa ngelakuin statementnya ada di sini, kita bisa ngelakuin kayak gini teman-teman. Data i. Oke. Tapi kita konsolok aja karena kita mau cetak kan ya. Konsolok. Kita running. Hasilnya seperti ini teman-teman ya. Dia bakal ngecetak objeknya sebanyak 2 kali. Nah, pertanyaannya, kalau kita cuma pengen mengambil namanya aja, ya kita tambahin name sih. Kita running. Nah, Joko dan Tingkir. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan untuk ngecetak 2 kali. Kalau nama dan nomor gimana, Bang? Nama dan nomor. Ya, nomornya mau ditaruh mana nih? Mau di sampingnya? Bagaimana? Atau kita bisa kayak gini nih. Set ini. Kita kasih name
nama gitu kan. Kan sebelum kita pakai kayak gini nggak string kan ya. Terus kita bisa gabungin pakai kayak gini, terus dikasih kayak gini. Ini kan nama, terus age, umur ya, nama dan umur. Nah, kita bisa gabunginnya pakai kayak gini. Nah, kalau kita sekat, namanya Joko, umurnya sekian, namanya Tingkir, umurnya 27. Nah, itu tergantung kebutuhan kita ya. Kita mau ngambilnya name atau age. Yang penting kita sesuaikan dengan nama key-nya yang ada di objeknya. Gitu. Kalau kita mau ngambil alamatnya, berarti kita tambahin lagi nih. Ini kan kita gabungin stringnya ya. Kita gabungin. Terus di sini alamat. Terus kita data i supaya dia ngelooping kan fleksibel i-nya kan. Terus kita kasih address. Kita save, kita run. Nah, teman-teman bisa lihat nih, namanya Joko, umurnya sekian, nama Jakarta, sekian. Gitu. Nah, untuk mencetak pola data yang seperti ini ya solusinya dengan cara di looping gitu. Di looping satu-satu. Kalau kita mau mencetak. Kalau nggak mau mencetak, kita udah tahu dia posisinya di mana ya kita langsung aja ke ini gitu. Nah, nanti itu bakalan implementasi looping ini itu bakalan dipakai banget tuh ketika di front end gitu ya. Kan di front end kan ada looping tuh. Misalnya dari back end dia ngasih data kayak gini. Sedangkan di front end dia pengen ngebuat table tuh. Jadi dia tetap bakalan di looping untuk dicetak satu-satu menjadi deretan table gitu kan. Itu sih. Tapi kebanyakan pola datanya gini, array of object. Kalau dia sifatnya list ya, ibaratnya dia itu daftar member, daftar semua membernya gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan nih. Cek. Udah ke gambar belum kira-kira? Halo. Udah bang. Udah, oke. Okay. Nah, gue mau contohin satu lagi nih. Ini kan secara konvensional ya. Artinya kita harus mendeklarasikan let i-nya berapa, terus i-nya berapa gitu kan. Terus kita increment gitu. Terus kita harus hitung data lengthnya itu ada berapa. Nah, ada function yang lebih simple untuk di JavaScript. Ini gue turunin ke bawah dulu biar apa. Jadi di JavaScript itu kita bisa menggunakan ini for each. For each itu built-in function yang bisa kita pakai untuk array di JavaScript. Nah, for each itu ada dua, ada value ya, terus ada index. Jadi dia itu ngembaliin dua ya teman-teman, nilainya sama indeksnya. Oke, kita konsol kalau biar lebih jelas ya. Konsol file dan di sini konsol index. Nah kalau enaknya dipakai for each, kita nggak perlu deklarasi ini lagi. Dia secara otomatis bakal ngikutin. Ya, kita clear. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Konsol pertama itu nilai dari objeknya. Konsol kedua itu indeksnya, ya kan indeksnya. Loopingan pertama, ngelooping pertama itu dia indeksnya 0. Terus loopingan kedua indeksnya 1. Jadi ini objeknya nih ya. Nah, kita udah dapat nih polanya. Kalau misalnya kita mau cetak ini, ya kita tinggal copy aja di sini. Oke. Yang tadinya kita perlu ini,
tadinya kita perlu indeks keberapa nih gitu. Oke, kita bisa ganti sebenarnya. Kita ganti Ctrl D untuk seleksi semuanya. Kita bisa ganti i-nya itu menjadi indeks. Oke, i-nya jadi indeks. Jadi kan indeksnya itu dia tetap mulai dari 0, 0, 1. Nah, kita bisa ganti indeksnya jadi indeks saja. Kalau di sini kan indeksnya berdasarkan i-nya. I-nya kan di looping dari 0. Nah, kalau misalnya kita pakai for each, kita bisa pakai kayak gini. Kalau kita clear, kita cetak, hasilnya sama. Oke. Terus indeksnya ini kepanjangan, gue pengen ganti i, bisa. I. Hasilnya sama aja. File. Jadi i sama file itu tuh mau dirubah kayak bentuk apapun dia tetap sama asal posisinya ya teman-teman. Jadi posisi yang pertama itu adalah nilainya, yang kedua itu indeksnya. Oke, itu kalau kita manggilnya dengan indeks. Tapi kalau kita mau manggilnya dengan langsung dari filenya, itu bisa. Nah, teman-teman bisa lihat ya, sama kan hasilnya kan? Oke, kira-kira sampai sini ini udah kegambar cara ngeloopingnya. Gimana? Oke nggak nih? Udah jelas? Oke. Gambar bang. Gimana? Sorry. Udah gambar ya? Gambar. Oke, kita spill aja ya. Maksudnya nanti mau memahaminya itu bisa diulang lagi videonya. Jadi kedua itu membuat objek dan bekerja dengan objek. Nah, kita kan tadi ini sebenarnya objeknya teman-teman ya. Sebenarnya objek. Oke, kita copy aja nih. Biar lebih simple. Misalnya di sini gua mau buat biodata. Nah, biodata ini berisi sebuah objek nih. Oke, objeknya gua ini. Nah, misalnya kayak gini nih. Biodata itu berisi objek. Nah, semisal gue pengen panggil name, gue pengen cetak tingkir, gimana caranya? Ya kita panggil objeknya, titik, key-nya apa? Key-nya name. Oke, kalau kita cetak, hasilnya tingkir. Gue pengen ngambil H-nya nih, ganti aja H. 27. Oh, gue pengen ngambil address. Nah, simpel kan ya? Itu cara pemanggilan objek. Kalau misalnya gini, di sini ada sebuah key lagi, namanya roles. Di dalam key tersebut, roles-nya ada, dia berupa array. Di sini dia punya roles-nya admin dan return, penulis. Kita set. Pertanyaannya, gimana cara manggil admin? Ada yang tahu nggak? Untuk mencetak admin, ada yang tahu nggak? Ayo. Tambah lagi deh di sini member premium. Nah, gimana caranya cetak admin? Ada yang tahu nggak nih? Caranya gimana? Oke. Nah, caranya cetak admin kayak gini nih, teman-teman. Jadi, kita panggil aja si key-nya terus. Kalau kita jalanin, kita jalanin, dia masih ngebaca arahnya kan. Nah, karena kita mau cetak admin aja, kita panggil admin kan di posisi indeks 0, kita panggil indeksnya 0. Kalau kita running, gitu. Terus kasusnya gini,
gimana cara ngecetak role ini tapi secara berurutan. Jadi nanti jadinya kayak gini nih, jadinya kayak gini. Admin, admin, Twitter, ya, terus member. Nah, itu gimana caranya? Nah, berarti kita perlu kombinasikan. Kita bisa pakai for each lagi ya, misalnya biodata, terus for each. Dia bisa pakai for each. Sorry. Nggak bisa. Oh, nggak bisa pakai for each di sini. Jadi kita harus panggil roles-nya dulu. Roles-nya, terus di sini baru for each. Nah, kenapa demikian? Karena yang mau kita ulang itu kan dari roles-nya kan. Jadi biodata kita ambil roles-nya dulu. Karena yang mau diulang kan berupa array. Nah, roles-nya itu apa? Kita kasih file, ini kasih file, terus ada index i, kemudian ini callback-nya dia bakalan console log file. Nah, kayak gini. Kalau kita running, hasilnya kayak gini. Dia bakal mencetak secara enter ke bawah dia. Admin, writer, member, premium gitu. Sampai sini udah clear. Ada yang masih bingung nggak? Jadi kalau for each itu harus masukin 2 argumen itu. For each bisa 2 atau bisa 1. Kalau misalnya mau 1 kayak gini. Kan kalau teman-teman lihat di sini ada kurung kurawa, ada buka kurung satu lagi kan ya? Ya nggak? Kelihatan nggak? Nah, di dalam file, koma ini kan dibungkus lagi sama buka kurung kan ya? Nah, kalau misalnya kita mau ngebuat menjadi satu parameter ini jadi kayak gini. Dia tanpa buka kurung. Dia tanpa kayak gini. Dia tanpa buka kurung.